Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifranti Batubara, NIM 71931440002, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Media Sosial di Indonesia. Abstrak. Perubahan sosial budaya meliputi perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan lain. Teknologi merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial budaya. Salah satu bentuk teknologi yaitu smartphone yang saat ini banyak digunakan di kalangan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, timbullah media sosial yang menjadikan sebuah budaya yang pada akhirnya tidak ada batasan antara ruang pribadi dan ruang publik. Media sosial tidak hanya ditempatkan lagi dalam konteks saluran atau medium, tetapi media sosial sekarang merupakan gaya hidup dari hubungan antara pengguna dan teknologi. Oleh karena itu, saya mengambil masalah ini untuk mengetahui dampak media sosial dan permasalahan yang terjadi di media sosial. Pendahuluan. Dilihat dari laporan We Are Social pada tahun 2020 menemukan ada peningkatan 10 juta orang Indonesia yang aktif di media sosial. Adapun media sosial yang paling aktif digunakan di Indonesia yaitu YouTube sebesar 88%, WhatsApp 84%, Facebook 82%, dan Instagram 79%. Dari jumlah populasi di Indonesia sebesar 272,1 juta jiwa. Dengan banyaknya pengguna media sosial yang aktif, timbullah permasalahan pada penggunaan media sosial antara lain berupa resiko sosial, resiko psikologis, dan masalah privasi. Tetapi, media sosial juga memberikan dampak yang menguntungkan berupa konektivitas sosial, keterlibatan sosial, update informasi, dan hiburan. Studi ini menyimpulkan bahwa efek keuntungan atau benefit dirasakan oleh pengguna lebih besar dibandingkan resikonya, tetapi masih banyak kontroversi mengenai dampak positif dan dampak negatif penggunaan media sosial. Maka dari itu masih diperlukan banyak penelitian di masa yang akan datang berkaitan dengan dampak media sosial. Subtema temuan atau isi. Dari subtema temuan atau isi, saya akan mengungkapkan tentang satu, dampak positif dan dampak negatif media sosial. Yang kedua, perubahan yang disebabkan media sosial. Yang ketiga, permasalahan media sosial di Indonesia. Dan yang keempat, kebijakan pemerintah mengenai permasalahan media sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif dari media sosial, yaitu dampak positifnya memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara tepat, dan biaya lebih murah. Dampak negatifnya, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, masalah privasi, dan menimbulkan konflik. Lalu, perubahan yang disebabkan media sosial antara lain, yang pertama, media sosial membawa perubahan pada kepercayaan, nilai dan sikap, pandangan dunia, organisasi sosial, persepsi tentang diri sendiri dan orang lain, tabiat manusia, dan orientasi kegiatan. Permasalahan sosial di Indonesia yaitu yang pertama, cyberbullying adalah salah satu bentuk bullying yang terjadi secara online melalui media sosial, gaming, ataupun ruang ngobrol atau chat room. Cyberbullying memiliki banyak bentuk, antara lain yang pertama, pelecehan atau provokasi emosi seperti mengirim pesan bersifat mengancam atau menyerang, berbagi foto atau video full aib atau vulgar, atau memposting pesan yang mengancam atau memancing amarah pada situs di jaring sosial. Yang kedua itu fitnah, adalah informasi palsu atau salah yang berupa gosip yang menyebar. Yang ketiga itu penyuluhan kemarahan menggunakan bahasa ekstrim untuk memancing perkelahian. Selanjutnya itu berita hoax atau berita palsu, adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Salah satu contoh berita hoax yang terjadi di Indonesia yaitu penyebaran peraturan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga itu hate speech atau ujaran kebencian, adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Isu sara adalah kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan, merupakan salah satu konflik sosial yang sensitif bagi sebagian besar publik. Salah satu alasannya karena multikulturalisme yang terdapat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Lalu, kebijakan pemerintah mengenai permasalahan media sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu dalam mengatasi permasalahan media sosial, pemerintah menetapkan KUHP maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE
sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Seperti pasal 27 ayat 3 mengatur tentang menghina atau mencemari nama baik orang lain, pasal 28 ayat 1 mengatur tentang penyebaran berita hoaks atau bohong, pasal 28 ayat 2 mengatur tentang menyinggung sara, dan pasal 29 mengatur tentang mengancam orang lain. Dengan dibuatnya peraturan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau UU ITE ini, diharapkan masyarakat di Indonesia dapat berperilaku dalam kehidupan sesuai dengan nilai dan norma yang telah diterapkan dalam Pancasila sebagai ideologi. Cara seperti dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Solusi. Yang pertama itu optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penggunaan media sosial. Yang pertama, pemanfaatan media sosial secara bijak. Perkembangan media sosial sangat mempengaruhi perilaku dan keseharian kita sebagai individu. Tentunya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Adapun yang dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan media sosial yaitu etika dalam berkomunikasi. Gunakanlah kata-kata yang sopan dalam komunikasi antar sesama individu pada situs jejaring sosial. Jangan lupakan etika dalam berkomunikasi walaupun percakapan yang kita lakukan sesama teman atau kolega dekat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jika kita ingin menyampaikan argumen, janganlah menggunakan kata-kata yang berisi ujaran kebencian. Yang kedua, hindari penyebaran sara dan hoaks. Pastikanlah apapun yang kita sebar tidak mengandung informasi yang berhubungan dengan sara dan hoaks di media sosial. Sebarkanlah informasi yang berguna dan bermanfaat sehingga tidak menimbulkan konflik antar sesama individu pada situs jaring sosial. Yang ketiga itu bacalah berita secara keseluruhan, jangan hanya menilai dari judulnya. Seringkali pengguna media sosial sekedar ikut-ikutan menyebar bahkan mengomentari hal-hal yang sedang ramai dibicarakan di media sosial tanpa membaca berita secara keseluruhan. Untuk itu, seharusnya pengguna media sosial harus lebih teliti dan harus membaca berita tersebut secara keseluruhan agar informasi yang kita dapatkan dapat berguna atau dapat mengetahui itu benar atau tidaknya. Lalu, koreksi kebenaran berita atau informasi. Bila ingin menyebarkan berita yang kita lihat, ada baiknya lakukan koreksi kebenaran dan kredibilitas informasi terlebih dahulu agar tidak ada tuntutan di kemudian hari dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, para pengguna media sosial harus mencari berita lain yang berkaitan agar tidak salah tanggap dan memaknai berita yang dimaksud. Lalu, penggunaan media sosial sebagai sumber penghasilan. Dengan berkembangnya media sosial, kita sebagai pengguna seharusnya dapat menciptakan hal-hal baru atau inovasi yang berkaitan dengan media sosial, seperti media sosial YouTube. Di sana kita dapat mereview barang-barang yang sudah kita beli, lalu kita memberikan hasil review yang kita berupa kelebihan, kelemahan, dan saran untuk produk tersebut, sehingga orang yang berkeinginan atau belum membeli dapat mempertimbangkan produk yang telah kita review. Jika hasil viewer YouTube kita banyak, maka kita akan memperoleh uang atau penghasilan dari pihak YouTube. Yang kedua itu langkah-langkah pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya, pertama itu pelaksanakan edukasi. Banyak masyarakat yang memang secara arif bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui media sosial, namun tidak sedikit juga malah kebablasan dalam menyampaikan aspirasinya tanpa memperhatikan etika dan norma dalam berpendapat. Dalam aktivitas atau kegiatannya, edukasi ini memberikan manfaat seperti memberikan manusia pengetahuan yang sangat luas, mengembangkan kepribadian manusia menjadi lebih baik, menanamkan nilai-nilai yang positif bagi manusia, dan melatih manusia untuk mengembangkan bakat atau talenta yang dia punya untuk hal-hal yang positif. Tujuan edukasi ini mengembangkan kecerdasan, mengembangkan kepribadian manusia untuk memiliki akhlak yang mulia, mampu mengendalikan diri, memiliki keterampilan, kreativitas yang tinggi, dan untuk mendidik manusia menjadi lebih baik. Jadi dengan adanya edukasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hoax, hate speech, sara, agar terhindar dari pemahaman yang keliru di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait informasi yang didapatkan. Yang kedua itu sosialisasi, webinar, atau mentoring dari tokoh-tokoh publik. Biasanya individu atau masyarakat akan mengikuti gaya atau pola pikir dari tokoh publik yang dia ikuti di media sosial agar dapat menjadi sama dengan dirinya. Di sini peran tokoh publik sangat penting karena jika mereka dapat menggunakan media sosial dengan baik, maka pengikutnya akan merasa tertarik melakukan apa yang dia lakukan. Sedangkan jika tokoh publik tersebut sering memberikan ujaran kebencian, orang yang melihat dan menganggap itu bagus, mereka akan mengikuti tokoh publik tersebut. Pengguna media sosial juga perlu mengikuti webinar dan sosialisasi mengenai perkembangan media sosial agar dapat mengetahui apa sebenarnya fungsi media sosial yang mereka gunakan tersebut. Penggunaan media sosial dengan nilai Pancasila.
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengutamakan aspek spiritualisme, berarti bahwa setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama yang menjadikan segala sesuatu yang dilakukan hendaknya berpikir dahulu apakah sesuai dengan kaidah agama atau tidak. Memperkuat keimanan salah satu contoh upaya untuk memproteksi diri dari tindakan tercela seperti menyebarkan hoaks. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan yang menunjukkan kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, ras. Jadi di sini kita tidak boleh melakukan cyberbullying karena itu HAM mereka yang terkena bullying. Kita harus menganggap bahwa kita memiliki kedudukan yang sama dengan orang lain dan tidak boleh merendahkan orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan bahwa kita sebagai bangsa yang majemuk harus mengedepankan rasa toleransi yang didasarkan persatuan atau wujud Bhinneka Tunggal Ika. Dalam media sosial, kita harus menjunjung tinggi persatuan dan tidak menyebarkan isu-isu yang menyebabkan perpecahan belah bangsa, sehingga integrasi bangsa tetap terbina. Lalu, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung nilai kerakyatan untuk mencegah adanya kesalahpahaman dan kecenderungan individualis yang dapat memicu adanya konflik isu sara dan hoaks. Dalam sila ini, kita dapat membina diri kita dan orang lain dengan bergotong royong agar mampu mewujudkan suatu ketentraman dan kesejahteraan bangsa. Selain itu, Indonesia menganut sistem demokrasi yang berarti proses permusyawarah yang demokrasi tidak sekedar mengutamakan suara rakyat tetapi juga mengedepankan aturan hukum. Jadi, jika kita melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, kita dapat diproses secara hukum. Sila kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengandung makna tentang mengupayakan suatu kebijakan yang dapat dinikmati dan dihargai oleh semua masyarakat Indonesia. Dalam hal ini diupayakan agar setiap manusia mampu membuat keputusan yang seadil-adilnya bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Kesimpulan, dalam pemanfaatannya, penggunaan media sosial yang dilakukan secara terarah dapat membuat kita terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan media sosial. Keluasan informasi yang disebarkan dalam media sosial hendaknya dipilah dengan bijak, serta kita harus dapat membedakan berita yang tersebar di media sosial mana yang memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi kita. Dalam menggunakan media sosial juga harus menerapkan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial, walaupun kita tidak berbicara atau berkomentar secara langsung. Kebebasan berekspresi dalam mengeluarkan pendapat pun harus tetap berpegang pada etika komunikasi dan pengendalian diri yang baik yang tertanam pada nilai-nilai Pancasila. Jadi, media sosial dapat berdampak positif dan dapat negatif tergantung dari pengguna media sosial tersebut dapat mengetahui atau tidaknya dalam menerima, memahami, menelaah maksud dari berita yang disampaikan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.